Perencanaan asuransi syariah atau takaful. Hai, aku Ainur Rahman. Aku Rizky Fadilah Farhat. Halo, aku Hestia Nur Hidayah. Aku Salsabila. Hai, aku Siti Nurhalijah. Dan aku Humaira Nur Afifah. Kecelakaan tidak dapat kita duga, maka sebelum terjadi, kita harus mempersiapkan asuransi terlebih dahulu. Nah, mari kita bahas. Pertama-tama, apa sih pengertian dari asuransi syariah itu? Asuransi syariah dalam istilah disebut takaful. Takaful berasal dari akar kata kafala yang artinya bermacam-macam, yaitu mendukung, memberi makan, saling membantu menjamin, menanggung satu sama lain. Mari kita mengenal jenis-jenis asuransi. Asuransi pertama ada asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan adalah perjanjian antara pemegang polis dan perusahaan asuransi yang memberikan perlindungan finansial jika peserta yang diasuransikan mengalami sakit atau kecelakaan. Yang kedua, asuransi jiwa. Asuransi jiwa syariah adalah produk asuransi yang berbasis prinsip syariah di mana peserta saling membantu atau ta'awun untuk memberikan perlindungan finansial kepada ahli waris jika terjadi resiko seperti meninggal dunia atau masalah kesehatan jiwa. Yang ketiga ada asuransi pendidikan. Asuransi pendidikan syariah adalah produk asuransi yang menyediakan dana pendidikan yang telah disepakati kepada penerima hibah atau anak sesuai dengan jenjang pendidikan. Jika peserta meninggal dunia, ahli waris tetap akan memperoleh manfaat dana pendidikan tersebut. Pembahasan selanjutnya, asas-asas dalam asuransi syariah. Asas pertama, saling bertanggung jawab. Dalam asuransi syariah, anggota memiliki tanggung jawab bersama untuk saling membantu jika ada anggota yang lain mengalami musibah. Asas kedua, saling bekerja sama atau tolong-menolong. Ta'awun tolong-menolong menjadi dasar utama di mana anggota menyisihkan dana untuk membantu sesama yang membutuhkan. Ketiga, saling melindungi. Dana yang dikumpulkan digunakan untuk memberikan perlindungan kepada anggota lain yang mengalami resiko tertentu yang sesuai akad. Keempat, tauhid. Dalam asuransi syariah didasarkan pada keyakinan bahwa segala sesuatu terjadi atas izin Allah, sehingga setiap transaksi harus sesuai dengan prinsip Islam. Kelima, keadilan. Semua pihak harus diperlakukan adil, baik anggota, perusahaan asuransi, maupun pihak yang menerima manfaat asuransi. Perbandingan antara asuransi syariah versus asuransi konvensional. Yang pertama, operasional asuransi syariah berasaskan ajaran Islam, sedangkan asuransi konvensional dalam operasionalnya tidak dapat terhindar dari unsur yang dilarang oleh Islam, seperti unsur gharar, maisir, dan riba. Yang kedua, asuransi syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah, sedangkan asuransi konvensional berdasarkan prinsip-prinsip komersial dan hukum positif tanpa adanya Dewan Pengawas Syariah. Yang ketiga,
Dalam asuransi syariah, investasi dana berasaskan pada sistem bagi hasil seperti akad mudharabah. Sedangkan dalam asuransi konvensional, pelaburan dana berasaskan bunga atau interest. Keuntungan dari asuransi syariah. Yang pertama, bebas dari unsur haram seperti riba, gharar, dan maisir. Yang kedua, dana dikelola sesuai dengan prinsip syariah dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Yang ketiga, sistem bagi hasil atau ujrah yang adil. Yang keempat, dana asuransi diinvestasikan hanya untuk instrumen keuangan yang halal dan sesuai dengan syariah. Pengertian perencanaan asuransi syariah. Perencanaan asuransi syariah adalah proses penyusunan dan pengelolaan sistem asuransi berbasis syariah untuk memberikan perlindungan finansial bagi peserta sesuai dengan prinsip Islam. Berbeda dengan asuransi konvensional, perencanaan asuransi syariah menggunakan prinsip ta'awun atau tolong-menolong dan bebas dari riba, gharar, serta maisir. Langkah-langkah perencanaan asuransi syariah. Yang pertama, identifikasi kebutuhan peserta. Perusahaan asuransi syariah harus memahami kebutuhan peserta, misalnya seperti asuransi kesehatan untuk perlindungan biaya medis, asuransi jiwa untuk perlindungan keluarga jika peserta meninggal, asuransi pendidikan untuk menyiapkan dana pendidikan anak. Penentuan akad asuransi syariah. Yang pertama, akad tabaru. Dana yang dikumpulkan dari peserta digunakan untuk saling membantu. Akad mudharabah, pengelolaan dana investasi berbasis bagi hasil antara perusahaan dan peserta. Akad wakalah bil ujrah, perusahaan mendapat ujrah atau fee sebagai pengelolaan dana. Pengelolaan dana peserta. Dana peserta terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu dana tabaru, digunakan untuk membayar klaim peserta lain yang mengalami musibah. Yang kedua, dana investasi, dikelola dalam instrumen syariah seperti sukuk dan saham syariah. Manajemen risiko dan keuangan. Perusahaan perlu memastikan bahwa dana tabaru selalu cukup untuk membayar klaim, melakukan perhitungan kontribusi atau premi yang adil agar dana tetap berkelanjutan. Kelima, pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS, memastikan semua transaksi dan investasi sesuai dengan prinsip syariah, mengawasi operasional perusahaan agar tidak ada unsur riba, gharar, dan maisir. Adapun tahap-tahap dalam perencanaan asuransi syariah, yang pertama, menganalisis kebutuhan dan tujuan. Dengan menentukan tujuan asuransi syariah, mengidentifikasi risiko yang ingin diminimalkan, dan menyesuaikan dengan kondisi keuangan peserta. Yang kedua, pemilihan produk takaful yang tepat, dengan memilih jenis takaful yang sesuai seperti takaful jiwa, kesehatan, kendaraan, atau investasi. Dan memahami akad yang digunakan dalam takaful seperti akad tabarru dan akad mudharabah. Yang ketiga, perhitungan dana kontribusi atau premi syariah dengan menentukan jumlah kontribusi yang mampu dibayarkan sesuai dengan manfaat yang diinginkan dan memastikan kontribusi tidak memberatkan kondisi keuangan peserta. Yang keempat, pendaftaran dan akad takaful, mengisi formulir pendaftaran dan menyertakan dokumen yang diperlukan, menyetujui akad syariah yang disepakati antara peserta dan perusahaan takaful, serta memastikan bahwa akad dan pengelolaan dana sesuai dengan prinsip syariah. Yang kelima, pengelolaan dana takaful. Dana peserta dikelola sesuai dengan prinsip syariah, diinvestasikan pada instrumen yang halal. Dana tabarru digunakan untuk membantu peserta lain yang mengalami risiko sesuai prinsip tolong-menolong atau ta'awun. Dan dana surplus underwriting, jika ada, dapat dikembalikan kepada peserta sesuai dengan ketentuan perusahaan. Yang keenam, klaim dan pencairan manfaat. Jika terjadi risiko yang dijamin dalam takaful, peserta atau ahli waris dapat mengajukan klaim.
Perusahaan takaful memverifikasi dokumen dan membayarkan manfaat sesuai akad. Jika peserta tidak mengalami klaim dalam periode tertentu, sebagian dana dapat dikembalikan tergantung ketentuan perusahaan. Yang terakhir, evaluasi dan penyesuaian polis. Secara berkala meninjau kembali manfaat takaful yang diambil dan menyesuaikan polis jika ada perusahaan kondisi keuangan atau kebutuhan proteksi. Contoh perencanaan asuransi syariah, yaitu perencanaan asuransi pendidikan syariah. Seorang ayah ingin menyiapkan dana pendidikan untuk anaknya dengan sistem syariah. Ia memilih asuransi pendidikan syariah dengan akad tabarruk dan mudharabah. Kontribusi atau premi yang dibayarkan sebagian masuk ke dana tabarruk, sebagian lagi diinvestasikan dalam sukuk dan saham syariah. Jika ayah tersebut meninggal dunia sebelum dana pendidikan anaknya terkumpul, maka anaknya tetap mendapatkan dana sesuai perjanjian tanpa perlu membayar lagi. Dan jika ayah tidak mengalami musibah apapun hingga masa polis berakhir, maka ia tetap mendapatkan dana sesuai hasil investasi syariah yang dilakukan perusahaan. Perencanaan asuransi syariah melibatkan proses identifikasi kebutuhan peserta, pemilihan akad, pengelolaan dana yang transparan, serta manajemen risiko yang adil. Dengan adanya Dewan Pengawas Syariah, perusahaan asuransi syariah dapat memastikan operasionalnya tetap sesuai dengan prinsip Islam. Terima kasih.